Oke, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin materi dasar 1. Kalau yang kemarin materi dasar 1 ya, protozoa dan juga pengenalan ya. Pengenalan protista secara keseluruhan. Nah, untuk sekarang tolong diperhatikan ya, kita berlanjut ke materi yang kedua berkaitan dengan algae aja ya. Jadi cukup Bapak satu subbab Errol aja di ya, nggak usah terlalu banyak. Hari ini kita mendalami algae ya. Oke, ada lagi nih yang sudah join siapa nih? Bapak Errol pengen join Pak, Oh, belum bentar. diakses. Oke, Errol alhamdulillah sudah join. Waine siapa Waine ini? Oke, tolong diperhatikan sekali lagi ya. Jadi hari ini kita melanjutkan materi protista ya, difokuskan ke algae ya. Tetap kalian harus menjaga adab menuntut ilmu ya. Perhatikan etika mengikuti Zoom meeting. Nah, untuk etika Zoom meeting sudah Bapak sepakati di awal, kamera di on kan itu di awal di akhir aja ya. Jadi kalau Balkis sekarang boleh dimatikan juga kameranya, boleh ya. Asalkan di awal akhir aja. Ya, jadi sudah saya setujui pas di awal ya. Jadi untuk kamera boleh di awal dan di akhir pembelajaran. Ya, jadi biar menghemat kuota ya dan lain sebagainya. Dan mengisi presensi, jadi dengan screenshot di awal ya dan juga di akhir pembelajaran itu sebagai bukti presensi. Kemudian tetap menjaga protokol kesehatan harus ya. Kalau pakai masker boleh ya. Kalau enggak juga, kalau pas di ruangan tidak ada siapa-siapa, boleh nggak usah pakai masker. Tapi kalau misalkan ada orang tuanya, ada adiknya dan sebagainya, boleh pakai masker. Hari ini sampai jam 12 ya, lumayan lama juga ya. Tapi bukan hanya materi ya, keywordnya. Jadi sekarang ada penugasan untuk kalian. Ya. Tugasnya apa? Nanti Bapak kasih tahu ya. Ini ya, kelihatan di pembelajaran sekarang tanggal 22 itu materi dasar 2 algae ya. Jadi kalau memungkinkan kita masuk ke materi dasar ketiga ya, protista mirip jamur ya. Kemudian nanti tanggal 25 hari Kamis kita review dan latihan soal ya. 29. Nah, ini ulangan harian hari Senin minggu depan ya. Kita sudah ulangan harian dan ada pengumpulan. Nah, ini tugasnya ya untuk protista. Kelihatan ya tugas-tugasnya? Kelihatan Pak. Ini penugasan protista. Jadi ada yang ditanyakan nggak tugasnya? Ini peranan di kehidupan sehari-hari poster infografis. Untuk poster infografis itu sudah Bapak kasih tahu ya sebelumnya di pembelajaran ekologi. Jadi sekarang tinggal perbaikan lagi ya. Jadi buat posternya yang lebih bagus lagi ya. Kalau kemarin saya rasa banyak yang masih keliru ya buat poster infografis, malah jadinya poster yang sifatnya ilmiah ya. Jadi kalau infografis itu ditekankan ke gambar ya, ingat ya, infografis. Jadi ada pesan khusus dari gambar ya. Jadi jangan diperbanyak ini, jangan diperbanyak kata-kata ya kalau infografis. Infografis. Jadi dari gambar muncul info ya, itu ya. Ini Adam ya, dari mulai protista mirip jamur. Ya, ini kelompok 1 Adam, Dapa, Danis, sama Fadil ya. Sepakat ya, nggak ada yang dipermasalahkan ya untuk kelompok ini ya. Dan juga Haidar. Jadi ada 5 orang untuk protista mirip jamur. Dan untuk protista mirip tumbuhan dibagi 2 oleh Bapak ya. Ada yang mikroalgae, ada yang makroalgae. Dan untuk protista mirip tumbuhan juga ada 2 kelompok ya. Nah, ini yang protista mirip tumbuhan yang mikroalgae itu ada kelompok 5 sama kelompok 2. Jadi semisal gini nih, maksudnya peranan itu contohnya, Bapak kasih contoh yang protista mirip tumbuhan contohnya. Pembuatan masker, misalnya, pembuatan masker dari Spirogyra contohnya. Itu kan peranan kan masuknya kan, peranan yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kita misalkan gitu ya.
Jadi kalian cari tiap protista ya, peranan-peranan. Jadi ini bukan tugas individu tapi tugas kelompok ya. Tugas kelompok tapi nilainya untuk individu gitu ya. Silahkan, nggak ada yang dipertanyakan untuk kelompok ini atau ada yang masih belum join? Sudah ya saya rasa ya. Contohnya kayak kata Bapak tadi ya, contohnya ya. Membuat masker ya atau obat-obatan, tapi obat-obatan juga kalau bisa yang bisa langsung digunakan ya atau tradisional ya, bisa ya. Kalau misalnya obat yang dibuat skala lab itu kan beda lagi ya. Jadi kalian carinya yang bisa dimanfaatkan secara praktis ya. Jadi yang bisa dimanfaatkan secara langsung ya ataupun diolah juga tidak serumit di pabrik ya. Jadi kalian bisa mengolahnya dengan cara sederhana, misalkan dipakai langsung gitu. Oke, jadi tidak ada yang ditanyakan. Jadi minggu depan kita ulangan harian. Tapi untuk pengumpulan poster, berarti ini tugas tuh dikasih durasi waktu selama 2 minggu ya. Jadi dikumpulkan tuh tanggal 2 bulan 4 2021. Jadi masih lama. Silahkan sekarang nyari bahan ya, cari-cari bahan. Boleh dari sumber dari jurnal atau dari buku ya, silahkan. Tapi kalau untuk dari website, usahakan yang sumbernya akurat ya, ala dokter atau yang relevan ya, jangan sampai blogspot dari orang-orang yang bukan pendidikan, yaitu keliru kalian ya. Cari website yang orang dari pendidikan, dokter dan lain sebagainya, silahkan ya kalian akses Google, cari yang sumbernya akurat. Oke, kita masuk ke pembelajaran selanjutnya ya, protista mirip tumbuhan. Tapi sebelumnya Bapak mereview pembelajaran yang kemarin. Jadi ingat ya, hari ini tuh pembelajaran protista ya. Jadi protista itu apa? Kemarin saya udah jelaskan organisme eukariotik ya. Eukariotik pertama atau yang paling sederhana harus diingat kembali. Ingat jangan sampai dilupakan pembelajaran yang kemarin ya. Tapi hari ini Bapak akan fokuskan ke algae ya. Nah, di algae sendiri, nah ini yang sudah Bapak tampilkan sebelumnya ya. Jadi kita analisis danau yang ada di sini nih ya. Yang hijau-hijau kita analisis ya, kita fokuskan ke protista mirip tumbuhan atau istilah lainnya algae. Berarti kalau dilihat di dendrogram masuknya ke sini ya. Nah di sini ya, protista mirip tumbuhan ya. Protista mirip tumbuhan. Kalau kemarin kita sudah mempelajari yang ini ya. Protista mirip hewan sudah, atau nama lainnya protozoa ya. Protozoa sudah kita pelajari ya. Ada kemarin banyak ya, ada amuba yang sudah kita pelajari ya, paramecium ya, yang silia, ada yang flagellata ya, ada yang sporozoa. Itu jangan sampai kalian lupakan materi itu. Silahkan kalian perdalam kembali ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Nggak ada ya. Ini hanya mengulang sekilas. Ya, jadi biar kalian tidak melupakan apa sih materi sekarang tuh ya. Di materi sekarang masih mengenai protista, tapi Bapak fokuskan ke protista mirip tumbuhan ya, atau nama lainnya algae. Nah, kemarin sudah kita pelajari ya untuk protista mirip hewan atau nama lainnya protozoa ya. Jadi ada beberapa kelas kan kemarin ya, ada Rhizopoda, ingat ya, dia menggunakan kaki semu ya untuk alat geraknya. Kemudian ada Ciliata ya, menggunakan rambut gitar. Ya, ada Flagellata ya, bulu cambuk. Kemudian ada yang tidak mempunyai alat gerak nih, ingat ya, itu namanya sporozoa. Jadi kemarin kita sudah mempelajari ada 4 divisi, ingat ya, ada 4 kelas, maksudnya maaf, ada 4 kelas dari Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, sama sporozoa. Nah, jadi dilihat dari ada alat gerak atau tidaknya ya. Ada Rhizopoda, ingat Rhizopoda itu kaki semu ya, Pseudopodia. Ada silia atau rambut gitar ya, Flagellata atau bulu cambuk, kemudian ada sporozoa.
Nah, kemudian ingat juga cara hidupnya, kemudian reproduksinya ingat ya, yang konjugasi ya di paramecium ingat. Di paramecium itu ada makrospora, ada mikrospora ya. Yang digunakan untuk reproduksi masih ingat di Ciliata contohnya paramecium? Mikrospora atau makrospora? Makronukleus atau mikronukleus. Oh, jadi ke makrospora. Mikronukleus atau makronukleus. Ingat untuk proses konjugasi. Mikronukleus ya, ingat ya untuk proses konjugasi itu menggunakan mikronukleus ya, bukan mikrospora ya, tapi mikronukleus ya, mikronukleus ya. Jadi untuk proses konjugasi ya itu menggunakan mikronya ya, bukan menggunakan makro. Itu di Ciliata itu khas ya, biasanya sering ditanyakan di ujian ya. Yang digunakan itu mikronukleus ya. Kalau makronukleus itu untuk proses metabolismenya ya, atau pertumbuhan dari Ciliata itu sendiri ya. Dan flagellata menggunakan flagel ya. Ini contoh yang kemarin ya Bapak contohkan, ini kira-kira ada yang tahu kira-kira apa nih? Coba perhatikan nih ya. Ini kedengeran videonya? Coba perhatikan. Bapak hanya nge-review dulu sebentar ya pembelajaran yang kemarin nih. Nah, ini amuba ya. Coba lihat. Nah, lihat dia seperti kaki ya. Nama lain juga rhizopoda kan mirip-mirip akar kan, ada percabangan ya. Ini lihat berjalan ya, berjalan dengan tubuhnya lihat. Ini yang masuk ke amuba ya. Jadi dia bisa memakan bakteri ya atau tumbuhan yang lebih kecil ya. Fitoplankton juga bisa dimakan oleh dia. Jadi menggunakan pseudopodia itu ya, dia memakannya menggunakan kaki semuanya ya. Jadi selain sebagai alat gerak untuk mencari makannya juga dengan menggunakan kakinya tersebut ya. Nah, contohnya ini yang patogen ya, biasanya ini yang sifatnya patogen memakan sel darah manusia nih ya. Ini juga masih amuba ya, yang menimbulkan penyakit bagi manusia biasanya. Jadi dia bisa hidup di lingkungan air tawar atau air laut juga dia bisa hidup ya. Mungkin coba dulu ya, sebentar lagi ke videonya. Udah ya. Nah itu contoh amuba ya. Jadi dia menggunakan kaki semuanya untuk berjalan dan juga untuk mencari makan menggunakan kaki semuanya tersebut atau istilah lainnya pseudopodia ya. Itu amuba ya. Nah, kalau ini kira-kira ada yang tahu nih. Ini udah ya barusan ya. Kalau ini ada yang tahu nih kira-kira apa nih? Ya, contohnya ini paramecium ya.
paramecium yang masuk ke kelas ciliata ya, karena dia menggunakan cilia untuk proses mencari makan dan juga bergeraknya ya. Kita lihat, kita amati. Yang bentuknya ingat, yang bentuknya mirip telapak kaki manusia atau sendal jepit ya. Coba kita perhatikan nih. Bapak hanya mengulas sedikit materi yang sudah dipelajari kemarin ya. Coba perhatikan ya. Nah, ini paramecium ya. Their quick movements are produced by an army of hair-like oars that beat to the rhythm of intracellular chemistry. Nah ini ya, kelihatan. Nah, kelihatan tuh rambut getarnya ya. Entry into paramecium begins in the oral groove. Untuk mikronukleus dan makronukleusnya ini kelihatan juga nih. Bacterium might frolic for a while in this churning chamber, but its days are numbered. Correction, its minutes are numbered. Nah, ini kelihatan ya untuk rambut getarnya. Nah. With a team of molecular adaptations that can only be described as precision instruments of death. Otherwise known as digestive proteins, they act on the residents of the food vacuole with steely determination. Chomping and munching, snipping or cutting, the paramecium's bounty is rendered lifeless. A food vacuole turns living cells into a thick broth of non-living nutrients. Transport proteins shuttle the essential molecules across the vacuole membrane into an ocean of cytoplasm. Nah, coba perhatikan nih. Ya, biasanya untuk geraknya dengan pola tertentu nih. Tapi enggak kelihatan pola gerakan dari parameciumnya. Biasanya ada gerak memutarnya nih. Nah, ini pakula kontraktilnya kelihatan coba. Nah, nih kalau Bapak gambar ini pakula kontraktilnya yang coba perhatikan denyutnya. Nah ini nih. Nah ini yang merah, yang Bapak lingkarin merah nih. Itu pakula kontraktilnya kelihatan, lihat. Jadi kalau kelebihan air dalam tubuh paramecium tersebut dikeluarkan lewat pakula kontraktil yang ini nih. Kelihatan yang coba. Nah, tuh ya kelihatan ya. Denyutnya ini pakula kontraktilnya kelihatan ya. Nah, ini kelihatan ada cabang-cabangnya nih. Nah, ini nih. Kelihatan kan? Nah, ini nih. Nah, ini ada cabang-cabangnya kan. Kemudian berdenyut juga dia nih. Ini nih. Ini pakula kontraktilnya kelihatan kan? Oke, kayaknya videonya habis. Ya. Ini udah sih gitu-gitu aja sih videonya. Kita lanjut aja. Nah, kita latihan soal aja langsung. Ini masih mereview pembelajaran yang kemarin ya. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran inti kita review dulu. Tadi beberapa materi sudah Bapak review, kita latihan soal. Soal yang pertama, coba perhatikan. Soal sebab akibat ya. Coba perhatikan. Eglena mempunyai silia tunggal di bagian anterior. Kira-kira menurut kalian benar atau salah nih? Soal yang pertama. Hello? Ya, Pak. Nah, coba perhatikan nih. Kita latihan soal dulu yang kemarin nih. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran inti, Bapak mereview dulu pembelajarannya kemarin. Coba perhatikan soal yang pertama. Untuk pernyataannya, Eglena mempunyai silia tunggal. Kira-kira benar atau salah nih? Ingat, salah, kalau ya, Eglena itu bukan silia, tapi dia masuk ke flagellata ya, kelas flagellata. Berarti
Euglena itu mempunyai bukan silia, ingat ya, tapi dia mempunyai flagel ya, flagel tunggal ya, jadi bukan silia. Jadi salah ini ya. Jadi ingat, ini pertanyaan tipe SBMPTN ya. Bapak ngambil dari bimbingan alumni UI kalau nggak salah di internet. Kemudian sebabnya, penyebabnya. Euglena dalam klasifikasi termasuk ciliata. Nah, kira-kira benar atau salah nih? Salah ya. Harusnya masuknya apa? Masuknya flagellata ini ya. Jadi bukan ciliata, ini bukan ya. Ini bukan. Ini salah juga ya, harusnya flagel atau nama lainnya Mastigophora ya. Jadi termasuk Mastigophora atau flagellata. Ini salah, ini juga salah ya. Nah, ini jawabannya E berarti. Kalau ada tipe soal yang seperti ini gampang ya kalian ya. Nah, kemudian lihat coba yang ini soal yang nomor pertama, soal yang nomor kedua, coba perhatikan. Paramecium dapat bereproduksi secara generatif dengan konjugasi. Benar atau salah nih? Kalau konjugasi kemarin nih, benar atau salah nih? Untuk proses bertukarannya mikronukleus ya antara paramecium itu menggunakan prinsip bergabungnya sebagian protoplasma ya dengan proses apa awalnya pendekatan ya antar individu paramecium berdekat nanti akan berfusi, prinsipnya konjugasi ya, ingat ya. Kemudian paramecium mempunyai 2 nukleus ya karena ada nukleus untuk proses generatif ya, untuk reproduksi ya, ada yang mikronukleusnya ya, mikronukleus, kemudian ada yang makronukleus. Nah, untuk proses metabolisme yang lainnya itu menggunakan makronukleus atau aktivitas yang lainnya selain selain reproduksi. Kalau reproduksi itu menggunakan mikronukleusnya ya, menggunakan mikronukleus. Selain reproduksi itu menggunakan makronukleusnya. Tapi ingat, Bapak pernah menyampaikan juga kalau makronukleus ya, makronukleus itu berasal dari mikronukleus. Jadi perkembangan dari mikronukleus itu bisa menjadi makronukleus nantinya ya. Di mikronukleus membesar akhirnya menjadi makronukleus. Ini benar berarti ya, yang benar, paramecium mempunyai 2 nukleus, ada mikronukleus dan makronukleus. Dan paramecium dapat bereproduksi secara generatif dengan konjugasi. Benar ya. Tapi ini menunjukkan sebab akibat atau enggak? Coba Kansa. Ini menunjukkan sebab akibat atau enggak? Ya, Pak. Coba yang ini, paramecium dapat bereproduksi secara generatif dengan konjugasi. Benar ya. Dan penyebabnya nih, paramecium mempunyai 2 nukleus. Benar juga karena ada mikronukleus dan makronukleus. Kira-kira ini menunjukkan sebab akibat nggak? Kalau ini masuk yang pertama, pernyataannya dapat bereproduksi secara generatif dengan konjugasi. Biasanya paramecium mempunyai 2 nukleus. Tidak menunjukkan sebab akibat ya. Kenapa? Kalau misalkan menurut Bapak tidak menunjukkan sebab akibat, harusnya di sini difokuskan ke paramecium mempunyai nukleus untuk proses generatif ya, namanya mikronukleus misalkan, atau paramecium mempunyai mikronukleus untuk proses konjugasi. Nah, baru itu menunjukkan sebab akibat. Kalau di sini kan coba perhatikan, kalau paramecium mempunyai 2 nukleus, ini masih umum ya. Ini masih umum ya. Artinya di sini bisa mikronukleus atau makronukleus untuk proses generatif tersebut. Nah, jadi yang ini masih umum. Jadi menurut Bapak ini tidak menunjukkan sebab akibat ya. Jauh sekali nih. Nggak jauh sih. Harusnya ini diperjelas lagi. Ya, 2 nukleus itu apa? Yang fungsinya untuk proses konjugasi. Ya. Dan coba nomor 3 ada Cherry. Halo? Cherry? Ya, Pak. Coba nomor 3 nih. Fungsi silia pada paramecium antara lain untuk apa kira-kira nih?
Silia untuk paramecium. Bergerak. Bergerak ya, terus kira-kira apa lagi? Kalau menangkap makanan bisa menggunakan silia tersebut atau enggak? Bisa ya? Ya, jadi selain menggunakan lubang masuknya makanan ya, atau ada mulut dari paramecium tersebut ya, yang masih sederhana. Nah, dia juga bisa menggunakan silianya ya untuk menangkap makanan. Kemudian untuk menerima rangsangan kira-kira bisa ya? Bisa ya. Jadi silia tersebut kalau misalkan ada rangsangan dari luar, ada predator atau ada prey ya, itu bisa menggunakan silianya. Ya. Nah, kalau untuk reproduksi itu bisa nggak atau enggak nih? Paramecium dia bereproduksi menggunakan silianya. Jelas tidak ya. Karena untuk reproduksi menggunakan mikronukleusnya. Ya, menggunakan mikronukleusnya bukan menggunakan silia. Artinya ini nomor 1, 2, 3 benar ya. Kalau yang nomor 4 ini salah. Ya. Ini salah. Jadi silia itu fungsinya untuk bergerak, benar ya, menangkap makanan dan menerima rangsangan dari luar. Jadi jawabannya A. Ya. 1, 2, 3 benar, jawabannya A. Ingat ya, kalau ini B ya, dia tidak menunjukkan sebab akibat. Ya, tapi keduanya benar, ini pernyataan sama akibatnya benar, tapi tidak menunjukkan sebab akibat. Oke, sampai di sini dipahami, pahami ya. Untuk review pembelajaran yang kemarin hanya sekilas aja ya. Nah, kita masuk ke pembelajaran inti hari ini. Kita masuk ke protista mirip tumbuhan atau istilah lainnya algae. Jadi algae sendiri itu ada 2 kategori ya. Berdasarkan ukuran ada 2, ada mikroalgae ya. Ada mikroalgae. Ini mikro. Kemudian kalau yang ukurannya besar itu ada makroalgae. Ya, ada makroalgae. Jadi ini berdasarkan ukuran ada dua macam. Ada yang kecil ukurannya itu mikroalgae. Ini yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop ya, mikroskop cahaya. Tapi kalau misalkan dalam bentuk koloninya kemungkinan bisa ya, bisa dilihat. Kalau misalkan dia berkoloninya banyak banget sehingga menimbulkan blooming misalnya, itu bisa. Ya, kemudian ada yang makroalgae ini yang bisa dilihat dengan mata secara langsung ya. Jadi biasanya banyak di dekat pantai ya, misal rumput laut ya. Ini kategorinya makroalgae. Ya. Kemudian ini saya hapus dulu. Nah, ini banget ya. Kira-kira kalian pernah merasakan makanan itu atau enggak? Ada yang pernah enggak merasakan makanan ini kira-kira? Oh, ada agar ya, agar-agar, ada puding. Ya. Nah ini semua kalian ya materi bahan ya, bahan untuk membuat makanan ini yang akan dipelajari sekarang ya. Tadi yang masuk ke kategori makroalgae ya, atau rumput laut ya. Rumput laut itu masuk atau bisa dimanfaatkan atau bisa diolah menjadi makanan ya. Jadi sangat penting kalian belajar algae ya. Jadi biar kalian mampu mengolah ya makroalgae tersebut untuk bahan makanan mungkin atau obat-obatan ya, atau yang lainnya ya. Jadi bukan hanya makanan, ini Bapak hanya menampilkan salah satu contoh saja, mungkin bisa dijadikan bahan kebutuhan yang lain. Kayak tadi Bapak ada masker ya, ada yang lainnya ya. Kalau agar-agar ya, ada yang dibuat obat mungkin ya, karena proteinnya tinggi, itu bisa dijadikan obat atau yang lainnya ya, atau bisa jadi bahan bakar ya. Itu kalau dikategorikannya ke bahan bakar. Jadi sangat penting banget mempelajari makroalgae dan mikroalgae ya, untuk apa? Untuk bisa memanfaatkan
mikroalgi dan makroalgi tersebut untuk kepentingan kalian dan kepentingan Bapak, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke apa sih karakteristik dari protista mirip tumbuhan atau nama lainnya algae itu ya. Kita masuk ke karakteristiknya. Dia eukariotik ya. Eukariotik artinya intinya sudah tertutup oleh membran ya. Tidak prokariotik lagi. Jadi Bapak sudah menjelaskan di awal bagaimana proses perubahan dari prokariotik ke eukariotik ya dengan prinsip endosimbiosis ya. Kemudian uniseluler dan juga multiseluler. Jadi ada yang bersel satu ya, ada yang cuma uniseluler satu sel ya. Kemudian ada yang lebih dari satu sel multiseluler. Kemudian kebanyakan fotoautotrof, artinya bisa membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Ya, ada juga yang heterotrof ya, nanti Bapak akan jelaskan, tapi hanya sedikit ya untuk yang heterotrof. Jadi kebanyakan dia fotoautotrof, artinya bisa membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Ya. Kemudian ini untuk struktur tubuh ya, tubuh berupa talus ya. Ini untuk yang makroalgae ya. Makroalgae itu tubuhnya berupa talus. Ya. Kemudian ada atau tidaknya dinding sel ya, jadi tergantung. Kemudian ada pirenoid juga ya, bahan makanannya. Ini bahan makanannya pirenoid. Kemudian pigmen fotosintetiknya beragam. Ya, pigmen fotosintetiknya beragam, apa aja nanti Bapak jelaskan ya. Jadi ada klorofil A, ya, B, C sampai klorofil D. Ya. Kemudian ini beberapa karakteristik dari algae ya. Dan ada yang memiliki alat gerak ataupun ada yang tidak ya, tidak memiliki alat gerak. Seperti Euglena ya, Euglena vita itu dimasukkan ke tumbuhan ya. Karena di sisi lain dia memiliki alat gerak ya, berarti harusnya dan bisa bergerak aktif si Euglena itu ya. Tapi di sisi lain dia bisa membuat makanan sendiri ya. Jadi karakteristiknya ketumbuhan. Makanya di sini dipelajarinya masuknya ke protista mirip tumbuhan bukan ke hewan. Tapi kalau ada sumber lain yang mengatakan Euglena itu masuk ke protista mirip hewan tidak apa-apa karena dasar teorinya jelas, punya alat gerak ya. Nah, di sini dia dimasukkan ke protista mirip tumbuhan karena dia memiliki alat gerak. Jadi ini bisa dianalisis nanti beberapa protista atau alga ada yang memiliki alat gerak berupa flagel, ada yang tidak memiliki alat gerak. Yaitu karakteristik lainnya. Ya, kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan boleh. Nah, untuk habitat sendiri ya, habitat sendiri tadi ya, ada yang di air tawar, air laut, ya, ada yang dua-duanya bisa hidup. Nah, karena ada karakteristik lain ya. Kemudian ada yang bisa simbiosis dengan jamur. Ya. Nah, lichen kan. Nah, ini nanti kita akan pelajari nih. Lichenes itu simbiosis ya antara jamur dengan algi. Nah, jadi alge memainkan peranan untuk proses pembuatan makanannya, fotosintesisnya, ya kemudian ada jamurnya, ya jamur untuk merekat ke pohon. Nanti kita akan pelajari lebih dalam lichen ya, nah, seperti itu. Susah banget. Dan untuk reproduksinya nanti dipelajari juga ada yang secara seksual ya, membelah diri, fragmentasi, ada juga menggunakan spora vegetatif ya. Kalau untuk seksualnya ada konjugasi, kemudian ada singami ya. Singami itu dua sel dengan ukuran yang sama biasanya ya. Dua sel yang ukurannya sama dengan kalau dua sel yang ukuran sama ya, jadi ada sel sperma ya, ovum yang ukurannya sama bergabung melebur, itu namanya singami atau oogami nama lainnya. Kemudian ada anisogami, ini yang berbeda ukuran, nanti dipelajari juga ya. Jadi ada singami, ada anisogami. Ini hanya karakteristik secara umum aja dulu ya. Nah, tadi Bapak menjelaskan ini ada isogami ya, coba ukurannya lihat, ukuran dan bentuknya sama ya. Ini yang isogami ya.
Isogami. Nah, isogami itu bentuk dan ukurannya sama ya. Ini jantan betina misalkan ini plus minus ya, ini masih plus minus ya, plus minus. Jadi belum bisa dibedakan jantan betina biasanya kalau ini makhluk hidup yang masih sederhana, yang bedanya ini plus minus jantan dewasanya. Plus minus ya, dia berdekat ya, nanti akan bergabung seperti ini ya, bergabung ya. Itu isogami. Ya, jadi nukleusnya nanti bergabung ya. Ini masih dikaryotik ya, masih dikaryotik. Ya. Nanti akan bergabung menghasilkan individu baru ya. Ini yang isogami. Prinsipnya lihat, bentuk dan ukurannya sama kalau untuk isogami. Atau namanya singami ya, sama aja. Kemudian ini anisogami. Kalau anisogami ini bentuk dan ukurannya ini beda ya. Yang satunya besar, yang satunya kecil. Kira-kira ada yang ditanyakan, ada chat masuk. Kira-kira siapa chat masuk? Kalian ya yang bertanya boleh lewat chat atau boleh via WA boleh ya, atau chatroom yang ada di sini boleh. Ini yang anisogami, lihat bentuk dan ukurannya sama, beda dengan isogami. Kalau oogami, kalau oogami prinsipnya peleburan sel sperma dan ovumnya, sel telurnya. Ini yang anteredium. Jantan yang ini anteredium, kemudian ini oogonium betinanya ya. Ini betina oogonium ya, menghasilkan sel telurnya ya di sini. Anteredium menghasilkan sel jantan nanti ya. Nanti akan bertemu di sini di saluran ini. Nah, di saluran ininya ya, nanti fertilisasinya berpusingnya ovum ya, ovum dan sperma itu di saluran ini. Nah, saluran ini nih. Nah, ini prinsipnya oogami ya. Jadi oogami itu peleburan antara sel sperma dengan sel telur. Ya. Sel sperma dengan sel telur. Itu oogami. Ya. Ada isogami, ingat isogami, ada anisogami, kemudian ada yang disebut sebagai oogami. Ya, jadi ada 3 macam isogami ya, atau nama lainnya ini singami. Ya, sama aja ya. Nah, kemudian tadi mengapa pigmen fotosintetiknya ini beragam banget, lihat ya, ini ada banyak macamnya di sini ya. Bapak sebenarnya sudah menjelaskan di slide selanjutnya. Ini ada Eglenavita, contohnya ada klorofil A dan B ya. Klorofita A, B aja nih ya. Lainnya ini pigmen-pigmennya ya, seperti contoh Eglenavita itu karoten sama santrofil ya. Cadangan makanannya ini berupa pati. Kemudian dilihat dari dinding sel, coba perhatikan ya. Eglenavita itu masuk ke protista mirip tumbuhan ya. Kalau protista mirip tumbuhan, dinding selnya itu seharusnya sudah selulosa ya. Lihat. Tapi Eglenavita, lihat, perhatikan di sini. Eglenavita ini masih membran plasma, belum memiliki selulosa. Ya, artinya dimasukkan ke protista mirip tumbuhan. Jadi mirip-mirip ke tumbuhan karena tadi dia klorofil ya, punya klorofil ya, autotrop juga, tapi dia memiliki membran plasma, tidak memiliki selulosa. Di sisi lain bisa masuk ke hewan nih, karena dia bergerak secara bebas nih. Kalau tidak memiliki selulosa, dia mampu bergerak secara bebas. Kalau yang lainnya rata-rata ini memiliki selulosa. Meskipun ini karopita itu masing-masing masuk ke kloropita. Jadi yang dipelajari itu hanya 6 divisi ya. Jadi karopita itu Bapak sudah masukkan ke kloropita aja. Ya. Ini ada pigmen-pigmen yang lain ya. Bapak sudah menjelaskan di slide selanjutnya. Tapi perhatikan di sini. Eglenavita itu dinding selnya membran plasma. Yang lainnya selulosa. Berarti yang lain, kalau yang lainnya ini mendekati ke tumbuhan. Ya, sudah sangat mendekati ke tumbuhan. Karena dilihat dari dinding sel, dia memiliki dinding sel. Ini selulosa bahannya ya. Kecuali ini Eglenavita aja. Makanya kata Bapak, Eglena ini di sisi lain oleh ahli taksonomi lain dimasukkan ke protista mirip hewan ya, atau protozoa. Nah, di sisi lain masuk ke alge ya. Mengapa masuk ke alge? Karena lihat dia memiliki klorofil A, B, kemudian ada pigmen yang lainnya, ada karoten ya, santrofil ya, dan lainnya ya.
Ini mungkin yang unik ya, yang akan dipelajari oleh kita ke depan ya. Euglena vita itu masuk ke tumbuhan ternyata ya, karena ada ciri-ciri yang mengarahkan ke tumbuhan banyaknya ya. Di sisi lain dia masuk ke hewan juga ya, punya flagel, bergerak secara bebas, kemudian belum memiliki dinding sel ya, jadi hanya membran plasma ya. Ini untuk macam-macam klorofil tadi ya. Ini ingat-ingat ya, akan kepake terus. Coba klorofil A ini hijau biru ya, ingat ya. Hijau biru, ada klorofil B hijau kekuningan, ini bisa dihafalkan boleh ya. Ada klorofil C coklat ya, ingat klorofil C coklat, klorofil D merah. Ada pigmen-pigmen yang lainnya, ada karoten orange, ingat ya, karoten orange, ada kantrofil kuning, ingat ya, ini pigmen kuning ya. Picoerythrin merah, ada pukosantin ya. Kalau pukosantin ingat pukosantin coklat. Coklat ya, ada yang orange, kuning, coklat, merah dan lain sebagainya. Ini pigmen-pigmen lain yang ada di protista. Ya. Oke, sampai di sini dipahami. Ini santai aja ya, nggak usah terlalu terburu-buru, biar paham ya. Ini pigmen yang lainnya juga sama, ada leukosin ya, ini polisakarida yang merupakan cadangan makanan. Ini khas di Chrysophytaceae ya contohnya. Dan ada laminarin, ini khas ya, ini glukosa polisakarida pada alga coklat. Nanti akan ketemu istilah-istilah ini ya. Jadi Bapak mengenalkan istilah di awal biar kalian tidak bingung ya kalau menemukan istilah nanti ya di penjelasan lebih detailnya. Ya. Ini sama, ada selulosa ya, ada pektin ya. Nah kemudian ada membran plasma. Ini kalau membran plasma itu bukan karbohidrat ya, tapi dia fosfolipid bilayer, artinya membran lipid ya. Membran lipid, bukan susunannya bukan dari karbohidrat, kecuali selulosa, pektin, laminarin dan leukosin itu masih masuk ke polisakarida. Ya, kalau membran plasma itu bukan tersusun dari polisakarida, tersusun dari membran lipid ya, hanya bisa bergerak secara bebas. Ya, kalau Euglena dia bisa bergerak secara bebas gitu, karena dia tidak memiliki selulosa gitu kan. Gitu. Dia susunannya hanya membran plasma. Kemudian ini, nah ini klasifikasi alga berdasarkan pigmen fotosintetik. Ya tadi kata Bapak sudah dijelaskan di awal. Jadi kita hanya mempelajari 6 ya, dari mulai Euglena vita, ya, Chlorophyta, Chrysophyta, Phaeophyta, Rhodophyta, sama Pyrrhophyta. Ya Euglena vita ini khas ya, karena di sisi lain dia masuk ke hewan ya, protozoa, tapi di sisi lain dia masuk ke tumbuhan. Karena banyak ciri yang mengarahkan ke tumbuhan. Tapi jangan salahkan kalau ada ahli taksonomi, ya, ahli taksonomi yang mengatakan Euglena itu masuk ke hewan, masuk ke kelas Flagellata misalkan ya. Karena tidak salah ya, karena dia memiliki flagel juga ya. Gitu. Ada alga keemasan ya, alga hijau, ada alga coklat, alga merah, ada alga apa ini, nanti kita pelajari, ini namanya dinoflagellata. Kita akan pelajari ya. Ini yang dipelajari hanya 6 ya, hanya 6 divisi ya. Euglena vita, Chrysophyta, Chlorophyta, Phaeophyta, Rhodophyta, sama Pyrrhophyta. Ya. Sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan? Ya. Nah, kita terlebih dahulu kita akan mempelajari Euglena vita ya. Euglena vita ini kok bentar. Euglena vita ya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Boleh langsung ya, Kak. Nah, ini Euglena vita, dari mulai ciri-ciri ini Bapak contohkan spesiesnya Euglena viridis ya. Nah, ini beberapa ciri-ciri dari Euglena vita, dia uniseluler ya. Di uniseluler, jadi tidak ada yang multiseluler, kecuali ada juga yang berkoloni ya. Dan motil artinya dia bergerak dengan menggunakan flagelnya. Kemudian dia memiliki bintik mata atau stigma ya. Jadi bintik mata ini yang warna merah, bintik mata. Karena dia untuk apa bintik mata tersebut? Untuk membedakan
kondisi gelap dan terang. Jadi kondisi gelap dan terang dibedakan oleh stigmanya tersebut ya untuk bintik mata. Kemudian di depan bintik mata ini ada fotoreseptornya di sini nih, fotoreseptornya ya. Fotoreseptor. Jadi ketika ada cahaya ya, jadi dia ketika ada cahaya dia bisa bergerak. Jadi nama fotoreseptor ya. Kalau bergerak mendekati cahaya, fotoreseptor positif misalkan ya. Kalau menjauhi cahaya matahari misalkan, itu fotoreseptor negatif kalau menjauhi. Ya, jadi dia bisa mendeteksi ada atau tidaknya cahaya ini dengan menggunakan stigmanya. Dan kalau bergerak, ya ini fotoreseptornya. Tergantung fotoreseptornya. Kalau positif artinya mendekati cahaya ya, mendekati cahaya matahari positif. Ya, kalau negatif itu menjauhi. Ya. Ini klorofil A dan B juga ya, kemudian serta pigmen karoten. Ini beberapa pigmen yang lain. Bapak tidak akan menjelaskan lagi karena sudah dijelaskan di awal istilah-istilah ini ya. Kemudian ini reproduksinya ya. Untuk reproduksinya dia hanya menggunakan reproduksi secara aseksual aja. Jadi belum diketahui untuk reproduksi secara aseksual, reproduksi secara seksualnya. Jadi hanya bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner secara membujur. Ya, habitatnya ini di air kolam, ya sawah, ya. Ini bisa kita cari ya, bisa kita cari biasanya di air kolam, air sawah. Dan biasanya Bapak banyak menemukan Euglena ini nih. Kalau praktikum ya, jadi kalau tidak ada praktikum ya gimana ya? Gimana mendapatkannya ya, susah ya, kecuali kayak tadi ya melihat videonya nggak apa-apa, itu video hasil praktikumnya di praktikum orang luar ya. Nah ini beberapa morfologi dari dari Euglena viridis ya, Bapak contohkan ya. Ini morfologi dan anatominya ya kelihatan ya. Nah ini fotoreseptornya ya, fotoreseptor ya. Digerakkan oleh ini nih ya, kalau misalnya stigma ini ya, stigma ini untuk mendeteksi ya kondisi gelap dan juga terang, eye spot namanya ya. Eye spot, kondisi gelap dan terang itu ditentukan oleh di sini nih. Nah ini fotoreseptornya ya, kalau misalnya ada cahaya dia bisa mendekat ya, itu tergantung ya, itu berarti fotoreseptor positif ya. Nah ini gerak positif ya. Kemudian kalau menjauhi ya itu negatif ya. Ini ada pakola kontraktil juga di sini sama ya, nggak usah Bapak jelaskan. Jadi untuk mengatur banyak sedikitnya air di sini ya, atau kondisi kondisi zat Na terlalu banyak misalkan ya, atau klor terlalu banyak, ini dikeluarkan oleh pakola kontraktil. Ada aparatus Golgi ini saya rasa nggak usah diperdalam dulu ya untuk badan Golgi ya, retikulum endoplasma ya, penyimpan karbohidrat, karena ini nanti juga diperdalam di kelas 12. Yang Bapak tekankan di sini nih ada eye spot dan dia memiliki flagel. Jadi untuk badan Golgi ya, untuk pengeluaran produk misalnya ini ya, menghasilkan produk ya, dan ada retikulum endoplasma, ada di sini tuh apa aja ya. Ada ribosom yang nempel yang merah-merah untuk sintesis protein, nanti juga dipelajari lebih dalam ya, untuk untuk menghasilkan ATP ya, di sini di mitokondria ya, kemudian diatur semuanya oleh apa, di sini ada nukleus ya. Jadi untuk mengatur aktivitas semua yang ada di sel ini yaitu diatur oleh nukleus. Ini Bapak hanya menjelaskan sekilas aja ya bagian-bagian dari sel ya, mungkin di kelas 11 juga akan dipelajari lebih dalam ya. Dan ada tadi ya penyimpan karbohidrat ya, di sini ada penyimpan karbohidrat juga. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Itu Euglena ya, itu Euglena viridis yang Bapak contohkan, Euglena viridis dari divisi Euglena vita. Nah ini pembelahan secara aseksual ya. Jadi untuk pembelahan secara seksualnya belum diketahui sampai sekarang. Jadi dengan cara membujur ya. Ini membujur, awalnya membesar dulu nih, membesar. Awalnya satu flagel ya, satu flagel dulu nih ya. Kemudian membelah jadi dua nih ya, membelah jadi dua, tapi belum terpisah. Membelahnya flagel dan juga intinya. Jadi intinya mulai membelah nih, kemudian lanjut ke tahap selanjutnya. Ya, tahap selanjutnya ini
inti sudah mulai terbelah ya. Nah, ini inti sudah mulai terbelah. Kalau ini masih belum membelah nih ya. Jadi masih membesar dan nanti membelah. Nah, membelah jadi dua akhirnya seperti ini ya, membelah jadi dua. Nah, kemudian sitoplasma sudah mulai ini sudah mulai membelah nih sini ya. Kalau ini tadi pembelahannya hanya intinya, kelihatan inti sama flagelnya. Sekarang membran plasmanya sudah membelah ya. Membran plasma, sitoplasma pun ikut membelah di sini. Ini akhirnya menjadi dua sel. Nah, ini pembelahan biner ya. Reproduksi aseksual pada Euglena vita. Kalau reproduksi secara seksualnya, ingat masih belum diketahui sampai sekarang. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini kita lihat, coba perhatikan ya, karena kita tidak ada praktikum, jadi kita lihat hasil praktikum orang lain. Ini Euglena ya, Euglena viridis masih ingat. Coba perhatikan ya. Nah, lihat ya, ini Euglena ya. Kelihatan ya, sekilas mirip paramecium dari bentukannya ya. Tapi kalau kita lihat secara detail ya, di bagian ujungnya ya, di posteriornya ya, di bagian posteriornya ini ada plagel, satu plagel nih ya. Kelihatan ini dari jarak jauh ya. Dari jarak jauh. Kalau dari jarak jauh belum kelihatan Euglenanya nih. Tapi kalau misalnya udah didekatkan ini kelihatan plagelnya ya. Nah, ini juga nih, ini gerakannya bisa dipelajari juga nih sebenarnya untuk gerakan Euglena ini ya. Skema pergerakannya gimana? Ini dan bagaimana kondisi, misalnya kondisi terang, ya, adanya cahaya, dia apakah mendekati cahaya atau malah menjauhi. Ya. Jadi fotoreseptornya positif atau namanya fototaksis ya, fototaksis positif, atau fotoreseptor negatif atau fototaksis yang negatif ya. Jadi bisa positif kalau misalkan mendekati cahaya, bisa juga malah menjauhi cahaya ya. Gerak fototaksis ya atau fotoreseptor. Ini kelihatan ya, ini proses bergeraknya ya. Coba lihat kalau ada mangsa gimana nih ini. Nah, dia mendekati ya, mendekati kalau ada mangsa ya. Nah, ini eye spotnya kelihatan ya, atau stigmanya. Jadi untuk membedakan kondisi gelap dan terang ini menggunakan eye spotnya. Ini mungkin udah dulu ya. Ini sama sih ya, ini sama aja sih videonya ya, jadi nggak usah dilanjutkan ya, sama aja. Kita masuk ke Chlorophyta ya. Tadi Euglena vita, kita masuk ke divisi yang kedua, itu Chlorophyta atau ganggang hijau ya. Ini banyak sekali untuk Chlorophyta sendiri. Nah, ini ada yang masuk kategorinya mikroalge. Yang mana nih? Yang ini makroalge nih. Ini seperti Chlamydomonas ya. Ada gonium ya, polpok. Ini masih masuk ke mikroalge ya, ukurannya kecil. Ada juga yang udah masuk ke makroalge nih, seperti ulva ya, ulva, podium ya, halimeda ya. Mungkin kalian sudah pernah lihat ini nih. Kemudian ada nitella. Nah, nitella ini ya sebenarnya dia masuk ke Charophyta ya. Charophyta karena dia batang ya, batangnya sudah jelas. Kalau ini masih bentuknya talus. Ya, Enteromorpha dan ini masih bentuknya talus. Talus. Kalau ini udah membentuk batang ya. Batang batang sudah kelihatan jelas ya. Jadi ini mungkin ya kalau diarahkan ke taksonomi ini sudah sangat mendekati ke tumbuhan hijau ya, tumbuhan ini hijau ya, ini sudah mendekati ya. Karena sudah kelihatan ini batangnya ya. Batangnya sudah jelas ya. Kalau ini kan masih belum jelas ya. Talus bentuknya kalau mikroalga yang lainnya ya. Contohnya di sini ada ulva ya, podium, Caulerpa nih. Ini masih masuk ke makroalgae.
makroalge. Tapi khusus yang nitella, kalau mau dipelajari lebih dalam, ini masuk ke karopita ya, karopita, bukan kloropita lagi ya sebenarnya. Tapi Bapak jelaskan secara umum kloropita aja dulu ya. Nanti mungkin kalau mau diperdalam lebih jauh, boleh mempelajari lagi itu apa karopita ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, boleh ya sambil jalan sambil bertanya ya. Kemudian ini beberapa karakteristik dari kloropita, coba perhatikan ya. Kemudian ada yang eukariotik ya, ada yang uniseluler. Nah, ini ada yang multiseluler juga. Beda dengan Eglenavita ya. Kalau Eglenavita hanya uniseluler aja. Kalau kloropita itu sudah ada yang multiseluler. Karena yang makroalge pasti multiseluler ya. Tapi kalau yang untuk yang uniseluler biasanya mikroalge. Nah, dan klorofil dominan A dan B ya, pigmennya karoten, centrofil dan lain sebagainya. Dinding selnya sudah selulosa. Ya, beda dengan Eglenavita, dia tidak memiliki dinding sel. Cadangan makanan berupa pati. Kemudian ada yang beberapa juga memiliki alat gerak ya, artinya bisa bergerak secara bebas ya, menggunakan flagelnya. Nah, jadi dengan dorongan fluid atau lendir, ya meskipun agak lumayan kesusahan untuk bergerak karena dia memiliki selulosa, ya. Jadi geraknya tidak seaktif Eglena. Nah, habitatnya ini umumnya di air tawar ya. Namun ada juga beberapa di laut dan juga di darat. Nah, reproduksi ada singami ini. Jadi dua sel yang ukurannya sama ya bertemu itu singami, ada konjugasi ya. Konjugasi itu berdekatan antar sel, kemudian berfusi ya, fusi sebagian sitoplasma. Nah, nanti akhirnya memasukkan materi genetik. Itu prinsip konjugasi. Nah, ada spora ya. Spora terus nanti ada banyak macamnya nih. Ada zoospora. Jadi spora yang memiliki flagel namanya zoospora. Ya, ada banyak macamnya. Kemudian ada prinsipnya dengan pembelahan sel aja. Kemudian ada yang fragmentasi. Ya. Ini sebenarnya sudah dijelaskan di sebelumnya ya. Bapak hanya mengingatkan sekilas-sekilas aja ya. Oke. Bapak contohkan beberapa aja kloropita ya. Tidak semua marga atau jenis Bapak sampaikan. Jadi hanya beberapa contoh dari kloropita aja yang Bapak jelaskan ya. Yang pertama ya, ini ada Chlamydomonas ya. Ini Chlamydomonas. Beberapa ciri khususnya dia uniseluler, jadi tidak ada yang multiseluler untuk Chlamydomonas ini. Dan umumnya ya di air tawar motil ya. Dia bisa bergerak. Umumnya dia memiliki dua flagel. Jadi tenang, cara membedakan dengan dengan Eglena. Kalau Eglena itu hanya memiliki satu flagel aja. Beda halnya dengan Chlamydomonas, dia memiliki dua flagel. Ini dua flagelnya ya, dua flagel. Nah, tetap dia punya. Nah, ini dinding sel kelihatan nih ya. Kalau misalnya ini gambar real, ya, ini real hasil pengamatan, kelihatan ya dinding selnya. Nah, kelihatan dinding selnya. Kelihatan dinding selnya. Ya, dia bergerak dengan menggunakan dorongan, nge-push ya. Jadi karena mengapa harus nge-push? Ya, ini karena dia memiliki dinding sel, intinya terbatas untuk gerakannya. Ya. Ini butir-butir pirenoid, ini masih karbohidrat ya. Jadi karbohidrat disimpan dalam bentuk pirenoid, butir-butir ya, butir-butir polisakarida. Bentuknya pirenoid. Ada nukleus juga. Jadi mengatur seluruh aktivitas yang ada di sel tersebut ini menggunakan nukleusnya ya. Ada vakuola kontraktil juga nih ya. Bapak tidak usah menjelaskan lebih detail lagi ya. Ada sitoplasma. Kalau sitoplasma itu cairan ya, cairan yang berisi bahan organik karena makanan masuk pasti melewati pasti ke sitoplasma dulu ya sebelum dicerna. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, bagaimana sih perkembangbiakan dari Chlamydomonas ya? Coba perhatikan ya. Ini coba perhatikan. Ini perkembangbiakan dari Chlamydomonas ya. Nah, Bapak jelaskan dari zigospora dulu ya. Ini zigospora, spora yang di dalamnya terdapat gamet ya.
Nah, setelah matang dia nanti akan bermeiosis ya. Nah, dia akan bermeiosis ya. Jadi awalnya 2N, ingat. Awalnya 2N. Nah, dia bermeiosis biasanya menghasilkan 4 sel ya di sini bermeiosis. Ya, tergantung meiosis-nya 1, kalau meiosis 1 cuma 2 sel. Kalau meiosis 2 ini 4 sel. 4 sel ini bermeiosis, nanti akan keluar ya, ini ada sel jenis positif. Ini karena makhluk hidup yang masih sederhana, belum bisa dibedakan jantan dan betina. Jadi jantan biasanya negatif ya, negatif, betina biasanya positif. Nah, ini nanti akan keluar bergerminasi. Kalau udah matang ya, jika sporanya matang, nanti bermeiosis jadi 4 sel. Misalkan 4 meiosisnya meiosis 2, yang Bapak contohkan 2 sel. Ya, jadi 1 sel misalnya ini yang positif, yang negatif, maaf, yang negatif, 1 sel ini yang positif. Ya. Nanti dia akan dewasa ya. Awalnya ini masih muda, ini sel jenis positif yang dan negatif yang masih muda. Nanti akan dewasa dan bermitosis. Ya. Mitosis dalam ini jadi 4 sel. Mitosis ya. Mitosis menghasilkan 4 sel. Sama, menghasilkan 4 sel ya. Jadi 1 sel NN ya, kalau mitosisnya N lagi, ini N lagi ya. Sama ini juga N lagi ya. Ini bermitosis atau bisa bermitosis ini sebanyak 2 kali ya. 2 kali mitosis menghasilkan 2. Ini 2 kali mitosis juga. Ya. Ini berarti reproduksi secara aseksualnya ya, reproduksi secara aseksualnya ya, dengan pembelahan tadi ya, dengan pembelahan individu ya menghasilkan individu yang identik, itu mitosis ya. Ini membelah ya 2, ini membelah 2, ini 2 sama ya. Ini reproduksi secara aseksualnya. Membelah begitu aja. Ya. Kemudian lihat sama nih, kalau udah matang, sel dewasa udah matang nanti akan mengeluarkan zoospora. Ya, zoospora yang positif haploid ya, karena ini dihasilkan dari sel dewasa yang haploid juga. Makanya menghasilkan zoospora yang haploid juga N. Ya, ini menghasilkan zoospora yang haploid, dua-duanya sama ya. Ini yang positif, ini yang negatif. Nah, kemudian mengapa Pak disebut sebagai zoospora? Karena ini memiliki flagel. Ya. Zoo itu kan hewan ya, spora yang mirip hewan dengan alasan mengapa dia memiliki flagel. Ya, flagel 2 ya, Chlamydomonas biasanya 2. Ini nanti ada yang positif, ada yang negatif, nanti bertemu. Nah, ini singami ya. Isogami ya. Isogami. Nanti bertemu gamet, bereproduksi akhirnya ya. Ini 2 sel identik yang identik ukurannya sama bertemu ya, nanti akan bereproduksi secara seksual. Plasmogami atau peleburan sitoplasma nantinya ya, kemudian karyogami peleburan intinya. Jadi intinya melebur, membran plasmanya melebur dua-duanya ya, jadi menjadi 1. Ini awalnya 4 sel ya, 4 sel ya. Akhirnya menghasilkan zigot. Ya, seperti itu. Paham sampai di sini, ada yang ditanyakan? 4 ini nanti hilang ya, hilang nanti menghasilkan zigot yang 2N. Nah, zigot 2N, mengapa 2N ya? Karena dari ini hasil perkawinan ini N, ini menghasilkan 2N. Ini udah berfertilisasi menghasilkan 2N dan flagelnya nanti hilang ya. Jadi zigot hilang flagelnya gitu. Itu perkembangbiakan dari Chlamydomonas. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, lanjutkan aja, gak apa-apa. Ini penjelasan. Nanti kita latihan soal di akhir ya. Ini sama, ini penjelasan. Jadi Bapak selain menjelaskan secara langsung, di PPT sudah dijelaskan juga ya. Silakan kalian boleh dibaca-baca kembali ya. Nanti Bapak share PPT-nya di Google Classroom, nanti boleh dibaca-baca. Oke. Kemudian masih chlorophyta ya, kalau tadi Chlamydomonas, ini contohnya Spirogyra. Nah, ini Spirogyra juga masih masuk ke chlorophyta ya. Bentuk benang bersekat tidak bercabang. Nah, ini bentuknya sekat tidak bercabang ya, tidak memiliki percabangan. Terdapat lapisan lendir dan lain sebagainya. Umumnya hidup di air tawar ya. Dan butir pironoid masih sama nih, butir pironoid pada setiap selnya di sini. Ini gambar di samping, contohnya ini Spirogyra ya.
bentuknya lembaran-lembaran ini ya. Biasanya kalian bisa menemukan ini di air tawar yang hijau banget, kemungkinan ada di sana Spirogyra. Kalau kalian lihat di kolam-kolam yang bentuknya benang-benang, nah ini benang-benang yang koloni, bentuk koloni ya, itu Spirogyra kemungkinan ya. Ini biasanya hidup di kolam-kolam yang airnya keruh, ya keruh dengan ini, maksud keruh dengan Spirogyra hijau, ya, hijau keruh itu biasanya Spirogyra. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, Bapak tidak akan mengulas lebih dalam bagian morfologi dan anatominya. Bapak hanya menjelaskan bagaimana sih reproduksi Spirogyra. Ini prinsipnya apa nih? Kalau dua filamen saling berlekatan karena adanya lapisan lendir tadi ya. Jadi lapisan lendir tadi membantu Spirogyra berlekatan antar filamen berlekatan. Nah, ini prinsipnya masih konjugasi ya. Kalau konjugasi kan bertemu bisa sel atau yang multiseluler juga bertemu, yang bentuknya filamen bertemu ya. Nah, tapi dengan bantuan lendir ini ya. Nah, beda halnya dengan dengan paramecium ya. Kalau paramecium bertemu, dia tidak menggunakan lendir ya, tapi bertemu nanti langsung berfusi ya sebagian protoplasmanya. Nah, kalau ini filamen Spirogyra ini dia berlekatan dengan adanya lapisan lendir. Jadi lapisan lendir ini sangat penting bagi Spirogyra ya. Ini untuk proses konjugasinya. Nah, setelah itu nanti akan terbentuk tabung-tabung. Nah, ini tabung-tabung tersebut ya dari sitoplasmanya ya. Sitoplasmanya nanti akan mendorong ke dalam ya, akibatnya dinding akan terbentuk seperti tabung nih di sini ya. Di dinding-dindingnya nanti akan membentuk tabung. Nah, akhirnya akan terjadinya fusi gamet betina dengan jantan di sini. Jadi awalnya nanti akan yang jantan nanti akan masuk ke betina di sini. Nanti jantan akan masuk, nanti akan berfusi atau bergabung, akhirnya membentuk zigot itu ya. Jadi awalnya bertemu ya dengan bantuan lendir ya, kemudian membentuk semacam tabung ya. Tabung tersebut fungsinya untuk mentransfer gamet jantan ke betina yang nanti akhirnya membentuk zigot. Nah, itu akhirnya. Nah, kalau ini yang secara seksualnya ya. Yang aseksual maaf, ini fragmentasi ya. Kalau ini secara seksual dengan konjugasi ya, ini konjugasi. Kalau ini fragmentasi. Jadi dengan membelah akhirnya belahan filamen tersebut menghasilkan individu baru ya. Itu yang aseksual. Kalau ini yang secara konjugasi ya. Jadi transfer gamet jantan dengan betina dengan membentuk tabung antar filamen seperti itu. Itu reproduksi Spirogyra. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada saya lanjutkan, nanti di akhir ada latihan soal. Ini masih chlorophyta ya. Kalau tadi yang mikro algae. Selanjutnya kita coba pelajari yang makro algae ya. Tapi tidak semua Bapak tampilkan atau Bapak jelaskan, hanya beberapa aja. Ini yang Bapak contohkan, ini ada ulva ya. Ulva atau biasa disebut juga selada air. Mungkin kalau kalian pernah main ke pantai, biasanya sering ditemukan nih ya di pinggir pantai. Pernah nggak menemukan yang seperti lembaran-lembaran ini? Biasanya namanya ini selada air ya. Jadi hidup di air laut atau sebagian payau. Ini biasanya bisa dimakan nih ya, untuk lalaban bisa, atau sayuran lainnya bisa. Ini namanya ulva lactuta, ini masih chlorophyta ya. Alga hijau dan biasanya ditemukan di sekitar pantai misalnya. Ini banyak sekali ditemukan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Nah, bagaimana sih perkembangbiakan dari ulva lactuta ini ya? Coba perhatikan ya. Nah, coba perhatikan, Bapak dari mana ya menjelaskan? Ini dari sporophyta aja dulu ya. Sporophyta, karena dia mengapa disebut sporophyta, enggak gametophyta? Karena
Sporophyta 2N ini dia menghasilkan nantinya bermeiosis menghasilkan spora yang haploid ya. Jadi sporophyta menghasilkan spora ya, spora yang haploid. Kalau gametophyta dia menghasilkan gamet ya. Kalau sporophyta menghasilkan spora. Nah, kalau ini sporophytanya yang 2N, nanti bermeiosis ya, meiosis menghasilkan spora yang haploid. Nah, ini spora yang haploid. Nah, makanya ini kalau ini dibedakan, ini yang warna hitam itu yang haploid, kalau yang putih ke arah sini ya, putih ini yang diploid 2N. Ya, ini spora yang di haploid dari hasil meiosis sporophyta ini ya. Spora yang jantan ya, ini positif ya, ini masih positif, negatif ya, negatif, ini yang positif misalkan ya. Nanti akan bergerminasi, akan tumbuh ya. Akan tumbuh, nanti akan ada yang menghasilkan menjadi gametofit jantan, ada yang menghasilkan ini gametofit betina. Ini bermitosis ya, N misalkan N terus ya, menghasilkan individu, ada yang jantan ya, gametofit jantan, ada yang gametofit betina. Ya, jadi gametofit ini ya awalnya berasal dari sporophyt ini ya, sporophyt ini. Sporophyt yang bermeiosis menghasilkan spora yang haploid. Nanti bergerminasi sporanya menghasilkan, nanti akhirnya setelah dewasa ada yang menghasilkan gametofit jantan ya, male gametofit, ada yang female gametofit menghasilkan gametofit betina. Nah, nanti gametofit ini ya ini menghasilkan ada yang gamet. Nah, kalau sudah dewasa, individu ini sudah dewasa menghasilkan gametofit betina, ada yang gametofit jantan. Nanti akan bertemu ya dan berfertilisasi nih ya. Berfusi ya, bergabung ya, tiap gamet nanti membentuk zigot. Zigot 2N lagi. Ya, paham ya? Paham sampai di sini. Jadi dari 2N, sporophyt yang 2N menghasilkan spora yang haploid. Ingat, menghasilkan spora yang haploid. Spora yang haploid tersebut nanti akan ada yang bergerminasi menghasilkan gametofit betina, ada yang gametofit jantan ya. Gametofit jantan tersebut kan kalau udah dewasa menghasilkan gamet ya, ada gamet jantan, ada gamet betina, nanti berfertilisasi menghasilkan zigot ya. Zigot bergerminasi ya, menghasilkan sporophyt yang 2N. Kenapa 2N, Pak? Ya karena ini hasil fertilisasi ini. NN digabung ya, fertilisasi menghasilkan zigot yang 2N, gitu maksudnya. Paham sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Ini banyak teori, nggak apa-apa ya, karena banyak pemahaman-pemahaman yang lumayan sukar ya. Jadi Bapak jelaskan. Nah, masuk selanjutnya ini ada, kalau tadi Chlorophyta, udah ya Chlorophyta, saya rasa kalian paham. Kalau ada yang masih ditanyakan, boleh silakan. Eglenophyta juga sudah Bapak jelaskan ya, silakan. Kalau ada yang masih kurang paham, boleh ditanyakan. Kita masuk ke divisi yang ketiga ya. Ini Chrysophyta ya, atau ganggang keemasan, ganggang pirang ya. Beberapa ciri dari Chrysophyta ya, mulai dari eukaryotik ya, sudah memiliki membran inti ya, klorofil A dan C ya dia ya. Dinding selnya silika nih dia, terkenal silika nih ya, khas ya. Nah, hemiselulosa dan juga pektin ya. Kemudian untuk kelasnya itu ada 3 kelas ya. Mungkin yang Bapak akan jelaskan itu hanya 1 kelas aja nih, Bacillariophytaceae aja ya. Jadi tidak semua kelas Bapak jelaskan, silakan kalian baca-baca sendiri untuk 2 kelas ini ya. Bapak hanya akan menjelaskan 1 kelas aja cukup, karena waktunya juga kemungkinan tidak akan mencukupi ya. Bapak akan menjelaskan 1 kelas aja, yaitu Bacillariophytaceae. Nah, untuk untuk istirahat mungkin nanti aja ya. Jadi Bapak sampai jam 11:40 ya. Jadi jam 11:40, 20 menit kalian buat istirahat, karena tadi tidak ada istirahat ya. Jadi nanti untuk istirahat mungkin jam 11:40 aja. Harusnya kan tadi istirahatnya. Tapi Bapak gabung aja biar cepet ya, biar cepat, tidak ngaret-ngaret ya. Nanti kalau misalkan ini lagi ngaret lagi ya. Jadi mungkin nanti istirahatnya jam 11:40. Nah, ini yang Bapak akan jelaskan ini 1 kelas aja, Bacillariophytaceae ya.
Jadi lebih dikenal sebagai diatom. Nah, ini banyak sekali ilmuwan yang sedang mempelajari diatom ini ya. Nah, ciri-ciri khasnya ya ini dinding sel tadi silika ya, silika. Silika pun ada macam ini, ada bagian bawah namanya hipoteka. Ada bagian atas namanya epiteka. Jadi ada dua bagian untuk silika ini, ada hipoteka bagian bawahnya, ada bagian atasnya hipoteka. Jadi kalau Bapak gambarkan seperti ini ya, bagian atasnya tadi epiteka, kemudian di bagian bawahnya ini bagian bawahnya hipoteka. Jadi ada epiteka, ada hipoteka. Ya, sampai di sini dipahami? Ada yang ditanyakan? Nah, ini beberapa karakteristik dari diatom ya, atau diatom Basilarophyta ya. Nah, dia mempunyai prostula, ya. Nama lain dindingnya ini prostula ya, silikat. Silikatnya ada epiteka, ini bagian atasnya nih, bagian atas epiteka, bagian bawahnya ini hipoteka. Bagian atas epiteka, bagian bawahnya epiteka. Kemudian ciri khas lain juga ada rape ya. Rape pada diatom ini digunakan untuk pergerakan diatom ya. Jadi untuk bergerak diatom ini menggunakan rapenya. Ini rape yang berada di tengahnya. Ya. Jadi untuk proses identifikasi pun sangat jelas ya. Jadi mungkin nanti ada beda-beda di rape ini di sini nih. Mungkin ada yang lebarnya panjang seperti ini, ada yang beda juga ya. Kemudian ada diameter lubangnya ada yang beda juga. Jadi untuk terutama fungsinya ini untuk mengeluarkan semacam cairan. Jadi cairan dikeluarkan lewat rapenya. Jadi kalau ya tadi ya kalau paramecium ya Euglena dia menggunakan papula kontraktilnya ya untuk mengeluarkan cairan. Nah kalau diatom ini menggunakan rapenya ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, ini untuk reproduksi dari diatom ya. Jadi ada reproduksi secara aseksual ya. Kalau aseksual ini dengan membelah aja nih, membelah menjadi dua nih. Di awalnya dinding sel ya, dinding sel itu berpisah. Jadi nanti akan membentuk epiteka sel baru. Akhirnya membentuk dua terus ya. Ini pembelahan biner akhirnya ya. Nah, kalau pembelahan secara seksual ya. Awalnya nih ya, awalnya satu sel hasil reproduksi secara aseksual ya. Nanti dalamnya ini sudah berisi gamet ya, gamet tersebut akan bermeiosis ya. Gamet tersebut akan bermeiosis ya, menghasilkan 4 gamet nantinya ya. Menghasilkan 4 gamet, nanti akan dilepaskan gamet tersebut. Kalau udah dewasa ya akan dilepaskan, atau udah matang itu akan dilepaskan ya. Setelah dilepaskan ini nanti antar gamet ya nanti akan bergabung lagi ya, paham ya sampai di sini. Nanti kan dari satu sel ini kan nanti akan bermeiosis menghasilkan 4 1 2 3 4 nih, menghasilkan 4. Nah, gamet tersebut kalau udah matang nanti ada yang positif untuk yang betina, ada yang negatif. Nanti akan berfertilisasi membentuk zigot. Ya, zigot tersebut nanti akan membentuk aksospora kalau sudah ditutupi oleh epiteka sama hipoteka tersebut ya. Jadi nanti akan membentuk yang namanya aksospora ya. Nanti akan tumbuh secara normal seperti ini ya. Jadi epiteka hipoteka nanti akan besar ya. Awalnya kan kecil di sininya. Ini reproduksi secara seksual, kalau ini secara aseksual. Jadi secara aseksual pun nanti akan bermeiosis tadi ya, menghasilkan gamet, nanti ada gamet yang positif, negatif, berfertilisasi membentuk zigot. Seperti itu ya, secara sederhananya ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, kira-kira kita akan belajar identifikasi. Coba perhatikan. Kita belajar identifikasi nih ya. Ini perhatikan yang A. Ini di bawah batuan, contohnya ini batuan, kita perhatikan. Kita cari diatom sama Chlorophyta ya, atau alga jenis lain ya, bukan ke Basilarophytaceae. Kita nyarinya diatom aja coba. Nah ini kita perhatikan ya, ini belum jelas ya sebenarnya
Lihat karakteristik dia udah kelihatan di batu tersebut, bukan hanya hijau, cuma ada keemasan seperti ini. Lihat warna-warna keemasan. Ini kita bisa menganalisis bahwa di sana ada diatom atau enggak, ya, atau tidak ada diatom, itu kelihatan, ya. Selain hijau kelihatan ada warna lain di sini nih, ya. Mungkin ada pigmen-pigmen lain juga, ya, bukan hanya klorofil A, B, ya. Ada juga yang keemasan tadi nih, ya. Warna-warnanya beda di sini. Ini kemungkinan bisa kita identifikasinya. Jadi dilihat secara langsung pun sebenarnya bisa kelihatan, ya. Nah, kita analisis ke sini setelah dilihat di mikroskop. Nah, kelihatan kalau diatomnya, lihat ini nempel di alga jenis lain, ya. Ya, jadi di alga jenis lain, ya, dia nempel, ya, nempel. Ini alganya nih yang warna hijau, ini alganya, alga dari jenis lain. Kemungkinan ini kloropita, ya, ini masih kloropita. Ini nempel, diatomnya nempel di kloropita. Ya, ini nah ini makanya nih, nah ini koloni dari diatom ini banyak juga, ya, banyak juga nih koloni dari diatom yang kemungkinan ini berwarna merah, coklat kemerahan nih, ya, keemasan ini kelihatan, ya. Itu untuk proses identifikasi diatom, ya. Ini untuk mengenal bagaimana diatom bisa nempel. Ini simbiosis juga nih kemungkinan dengan alga yang lain. Ini bisa kita analisis lebih dalam, ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, Bapak merekomendasikan kalian akses ini, silahkan, ya. Kalau mau cari-cari lebih lanjut, ini International Society for the Atom Research. Ini kita bisa cek penelitian-penelitian terbaru dari diatom, ya. Silahkan kalian cari untuk aktivitas kalian membaca, ya. Ini akses linknya ada di sini oleh Bapak dicantumkan. Nanti PPT-nya Bapak akan share di Google Classroom, ya. Jadi untuk informasi sekitar terkait diatom, ini banyak di sini nih. Yang terbaru pun, kalau tadi Bapak yang identifikasi itu hasil riset tadi, ya, hasil riset ilmuwan, ya, berkaitan dengan diatom. Ya. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan? Kemudian kita masuk ke piropita. Terakhir, dua lagi, ya. Terlalu banyak, ini piropita atau alga api, ya. Nama lainnya itu dinoflagellata. Ini biasanya salah satu divisi dari alge, ya, yang beracun nih, ya. Jadi biasanya ini sangat beracun. Nah, ini contohnya nih, ya. Kalau kita melihat dinoflagellata ini kondisi banyak, ya, atau nama lainnya blooming, ya. Kalau misalkan alga di suatu tempat banyak karena di suatu tempat tersebut banyak nutrisi untuk alga tersebut, ya. Kalau ini Bapak contohkan ini dinoflagellata, ya, dengan beberapa karakteristik tertentu, ya, dari uniseluler, sel mengandung fosfor, ya, dan lain sebagainya. Silakan kalian baca-baca, ya. Ini contoh dari genusnya ada Noctiluca, ya, Noctiluca sp, ada Keratinium juga nih. Ini biasanya sangat beracun, ya, membahayakan, kelihatan indah, cuma beracun. Ini coba perhatikan, ini salah satu contoh dari blooming, ya, blooming piropita, tapi nggak kelihatan, ya. Nah, ini, ya, ini blooming piropita, ya, atau dinoflagellata. Single cell ini yang ingat, ya, single cell, cuma kelihatan banyak karena berkoloni, ya. Ini, ya, kelihatan seperti darah ini, ya. Pernah kan di siaran TV darah manusia atau darah apa, ya, tapi sebenarnya ini blooming, ya, blooming alga. Jadi alga kondisinya sangat banyak karena di sana banyak nutrisi untuk alga tersebut, ya. Ini kelihatan mirip darah, ya, padahal ini dinoflagellata. Ini waktunya 15 menit lagi, ya, santai, ya. Waktunya 15 menit lagi, tadi tidak ada istirahat. Some dinoflagellates can produce toxins when eaten by other creatures, and the harmful substances
then concentrate inside the Ini creature. hati-hati ya, kalau kalian berenang di sini bisa-bisa keracunan ya. 15 menit lagi ya, Bapak kasih tahu di grup. 15 menit lagi. One species in particular, the Linguladinium polyhedrum, can create its own light from within. When the organism is jostled or collides with something in the ocean, 11 lebih. occurs when an enzyme called luciferase and a substance called luciferin, both contained within the organism, combine. This is the catalyst for a chemical reaction that releases a flash of blue light. When this occurs millions of times simultaneously, the effect is quite remarkable for bloomers. Beres. Oke, itu ya sedikit gambaran bagaimana blooming dari Pyrofita ya. Itu hati-hati, biasanya beracun ya. Jadi jangan sampai kalian keenakan berenang ya, tiba-tiba pas beres berenang malah keracunan atau mati ya, karena ada toksiknya juga di sana. Nah, kemudian dua divisi lagi ya. Yang kedua itu Pyrofita ya. Pyrofita itu sering disebut sebagai alga coklat. Ya. Ini kalau alga coklat ini kalau yang mikroalganya ini nggak ada ya, belum ada ya. Mungkin kalian kalau ada literatur lain Pyrofita yang mikroalge itu boleh sampaikan ke Bapak ya, mungkin buat referensi. Tapi yang Bapak sampaikan sekarang Pyrofita itu yang makroalgenya ya, yaitu yang multiseluler ini bentuknya talus kata Bapak tadi ya. Jadi masih belum ada tangkai daun yang sebenarnya, jadi dia masih bentuknya talus ya. Kemudian dia menghasilkan asam alginat juga nih untuk pembuatan obat, es krim juga nih ya, es krim, kosmetik. Ini banyak bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia nih, es krim ya, kosmetik dan lain sebagainya. Ini biasanya sebagai produsen juga ya. Nah, kemudian kita masuk ke kalau reproduksinya dulu gitu ya. Ini langsung ke reproduksinya ya. Tapi reproduksi sendiri ada beberapa macam untuk untuk Pyrofita ini ya. Pyrofita alga coklat ini yang salah satu dari reproduksinya ya. Nah, ini ada penyangga dari tentakelnya ya. Ini kemudian ada lendir. Kita masuk ke sini aja nih ya. Dari mana ya Bapak menerangkan, ini agak lumayan susah juga nih ya. Di zigot terus, nah ini dari ini aja ya, dari singami ya, ini singami. Dua sel bertemu ini membentuk zigot. Ya, dua sel yang ukurannya sama membentuk zigot ya. Zigot tersebut nanti akhirnya akan membentuk Pyrofita yang ukurannya dewasa. Ya itu ya. Ukurannya dewasa. Itu dari awalnya dari singami. Jadi dua sel yang ukurannya ya, dua sel ukurannya sama bertemu nanti akan membentuk zigot. Zigot tersebut nanti akan membentuk individu yang dewasa. Nah, di tangkainya, di daunnya, coba perhatikan di daunnya ya, di daunnya itu nanti akan kelihatan ya, akan kelihatan ada gelembung-gelembung, nantinya itu gelembung-gelembung ya. Ada yang gelembung tersebut nanti ada yang membentuk oogonium ya, atau sel telur yang menghasilkan sel telur. Ada yang menghasilkan sel sperma, antheridium. Jadi biasanya terlihat di daun yang ada gelembungnya ya. Cuma ini nggak kelihatan. Nanti harusnya kelihatan ya di gelembung tersebut. Ada oogonium nantinya itu yang menghasilkan sel telur kalau udah dewasa di sini ya. Menghasilkan sel telur, nanti ada gametofit jantan menghasilkan sel sperma. Nah, ini anterozoid ya, anterozoid berplagel. Ya, jadi bukan zoospora berplagel lagi, tapi ini namanya anterozoid berplagel. Ya, anterozoid berplagel atau sel sperma yang memiliki plagel. Ya, sel sperma yang memiliki plagel nanti akan bertemu dengan sel telur yang ukurannya sama. Ini singami. Balik lagi ke sini sama. Ya, jadi prosesnya membentuk zigot, nanti akhirnya membentuk individu baru ya, membentuk individu baru. Di individu baru tersebut ya, nanti akan ada ya di gelembungnya, kalau tidak salah di gelembungnya ada yang nantinya khusus membuat sel telur ya, oogonium ya, dalamnya banyak sekali sel telur.
ada gametofit jantan yang menghasilkan sel sperma atau namanya anterozoid berflagel. Itu sekilas mengenai alga coklat ya, reproduksi dari alga coklat. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, kemudian untuk alga coklat sendiri ada beberapa istilah ya yang harus kalian ketahui. Ini nanti istirahatnya sampai jam 11.40 ya. Jadi 10 menit lagi kita istirahat ya. Dava dan kawan-kawan tolong diinfokan ya. Untuk istirahat nanti jam 10.40 ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Nah, isogen rate ya, ini khas di Phaeophyta atau alga coklat. Nah, isogen rate itu apa, Pak? Nah, ini fase gametofit dan sporopitnya sama. Maksudnya apa? Coba lihat. Ini fase sporopit. Ini sporopit. Kalau sporopit itu menghasilkan spora. Ya. Kalau gametofit dia menghasilkan gamet. Ya. Ingat, coba perhatikan. Nah, sporopit ini yang 2N, ini sporopit yang 2N. Nah, dia nanti akan menghasilkan, ini juga menghasilkan zoospora, ya, karena sporopit menghasilkan spora. Ya, lihat, bentuknya sama, lihat bentuk ukurannya sama, dan secara siklus juga hampir sama. Ya, secara siklusnya juga hampir sama. Secara ukuran sama, coba lihat, ini sporopit ukurannya sama. Yang dua, ini gametofit yang menghasilkan gamet, ya. Kalau sporopit yang menghasilkan spora. Ini zoospora ya, harusnya ini menghasilkan spora yang berflagel. Tapi ini nggak kelihatan spora yang berflagelnya. Ini harusnya memiliki spora yang berflagel, ya. Ini spora yang berflagel 2N ya. Ini spora yang 2N karena dihasilkan dari sporopit yang 2N pula. Nah, seperti itu ya. Ada yang ditanyakan kira-kira sampai di sini? Tidak ada? Menghasilkan sporopit yang 2N ya. Awalnya dari sini ya, dari sporangium ya. Sporangium kan kumpulan dari spora ya, kumpulan dari spora yang diploid karena sporopit juga diploid ya. Nanti akan menghasilkan kalau udah matang sporangiumnya itu akan menghasilkan zoospora yang diploid lagi. Zoospora yang diploid nanti akan menghasilkan zoospora yang nantinya akan berkembang menjadi sporopit seperti itu. Jadi nanti di bagian batangnya nanti ada namanya sporangium ya, sporangium pluricular ya. Artinya mengapa pluricular? Ada istilah pluricular, ada unicolular. Unicolular di sini unilokular ya, unilokular ada pluricular ya. Ini berkaitan dengan hasil kalau sporangium ini menghasilkan zoospora yang diploid ya. Ya, kalau untuk yang unilokular ya, ini yang 2N itu nanti akan bisa menghasilkan yang zoospora yang haploid ya, kalau yang unilokular ya. Jadi haploid lagi di sini nih ya. Jadi dari diploid jadi haploid, itu yang unilokular. Kalau yang plurilokular ya. Kalau yang pluri itu yang diploid lagi. Jadi tidak ada kemampuan untuk dari diploid menjadi haploid. Itu yang pluri. Kalau yang uni ini ya dari haploid ya, dari diploid ini bisa menghasilkan spora yang haploid. Itu yang isogen rate ya. Artinya bentuk dan ukurannya sama dan secara siklus pun hampir sama. Ya, ini gametofit nanti akan menghasilkan gametofit betina ya, gametofit betina yang akan menghasilkan gametofit plus misalkan ya, gametofit jantan akan menghasilkan gametofit negatif ya, misalkan nanti akan bergabung nanti akan membentuk gametofit union, artinya hasil gabungan membentuk gametofit 2N. Ini kan belum bergabung ya, setelah bergabung itu menghasilkan gametofit yang 2N. Akhirnya membentuk zigot. Nah, dari 2N ini ya membentuk sporopit. Ya, nih. Jadi dari zigot membentuk sporopit. Jadi 2N membentuk sporopit. Ya, paham ya sampai di sini ya. Ini beberapa dari habitat ya, kemudian dari bagian-bagian talusnya ya, filamen talusnya. Ya, kemudian tadi ya ada unilokular sporangium ya, ada pluricular sporangium. Kalau unilokular sporangium ya
spora 2N itu bermeiosis menghasilkan spora yang haploid. Ya. Kalau yang pluri yaitu tidak ada kemampuan untuk menghasilkan spora yang haploid. Jadi dari 2N lagi gitu. Ini yang pluri ya. Kalau yang uni mampu menghasilkan spora yang haploid. Sampai di sini ada yang ditanyakan waktu kita hanya 5 menit lagi ya. Kalau ini heterogen red, ingat kalau secara singkat aja ya. Kalau heterogen red ini gametopitnya ukurannya kecil ini, contohnya ini gametopit ukurannya kecil, ya. Beda dengan sporopitnya, sporopitnya ukurannya besar. Ini, jadi bentuk dan ukurannya berbeda ya antara gametopit dan sporopit. Mana gametopitnya ukurannya relatif lebih kecil penghasil gametnya dibandingkan penghasil sporanya yang lebih besar. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Terakhir rhodophyta ya. Ini alga merah karena memiliki pigmen picoerythrin ya. Terakhir ya. Multiseluler artinya banyaknya makroalga di sini. Makroalga reproduksinya secara seksual pertunasan ya, kalau seksualnya peleburan gamet. Ya, ini bisa digunakan sebagai kosmetik dan bahan makanan alga. Ini yang Bapak contohkan ini Glacilaria sp sama Solera robusta. Ya, ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kita nih ya. Makanan ya, agar-agar juga bisa nih ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini gladium, ini sama ya. Tadi perkembangbiakan secara seksual dan aseksualnya ya. Ini Bapak tidak, ini contohnya ini gametopit betina dan jantan ya. Gametopit betina nanti akan menghasilkan karpogonium ya, istilah sel telur dari gametopit betinanya. Kemudian ada gametopit jantan yang menghasilkan spermatium ya, nanti akan berfertilisasi ya. Setelah berfertilisasi ini menghasilkan citoskap ya. Citoskap tersebut nanti akan menghasilkan karpospora dan nanti akan bergerminasi tumbuh menghasilkan talus muda ya. Talus muda tersebut nanti akan menghasilkan tetrasporophyta ya. Tetra itu karena 4 ini yang 4 cabang 4 ya, cabang 4 dan seterusnya. Nanti di tetraspora ini bentuk sporopitnya ya, bentuk sporopitnya ya, namanya tetrasporophyta. Tetrasporophyta tersebut nanti ada penghasil sporanya namanya tetrasporongium ya. Nanti tetrasporongium kalau udah matang menghasilkan tetraspora ya. Tetraspora yang N di sini NN sama haploid nanti akan bergerminasi sama menghasilkan talus muda dua-duanya. Akhirnya ada yang menghasilkan menjadi gametopit betina, ada yang gametopit jantan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Waktunya 2 menit lagi ya. Udah beres alhamdulillah. Terakhir dari Bapak ada sedikit video mengenal makroalga. Ya, karena dari tadi mikroalga sudah jelas ya Bapak kenalkan, yang makroalga pun sebenarnya sudah Bapak jelaskan, cuma biar memperjelas coba perhatikan video ini bentar. Coba perhatikan. Aquarium yang banyak sekali makroalganya. Caulerpa, how to grow it, what it's like as something you put in your fish tank, and we're also going to be discussing what happens when Caulerpa goes sexual. So firstly, Caulerpa is a very popular green macroalgae. Macroalgae isn't just one kind of algae. It has lots of different species within it. Ini berbeda di spesies ya. Kelihatan berbeda spesies. 4 different species of Caulerpa algae. Now, Caulerpa algae looks a lot like a plant, but in fact, it is its own thing. It's actually a unicellular organism. And what that means is the entire piece of algae is actually one cell, which is pretty amazing when you come to think of the fact that its stolon and its leaves, which aren't technically leaves, they look completely different, but they are in fact the same cell. Even down to the holdfasts you can see on that bit of Caulerpa prolifera there, that's still the same cell as the leaves on this algae. And that's pretty amazing when you come to think of it. Now, in general, Caulerpa tends to follow a very similar rule. You have a long stem
you have some roots that come out of the bottom, and you have some sort of leaf. Now, they're not technically leaves, but we'll call them leaves. Now, all caulerpas are green, and all of them like quite a bit of light to grow on, and they grow very, very quickly. Caulerpa is, in fact, one of the best algae you can add to your aquarium if you're looking to remove nitrates and phosphates very quickly, because they grow so fast and they will strip a lot of the excess waste from your fish tank. Now, different caulerpas grow in different areas. Most of them will grow quite happily on a sand bed like this, but some of them also like to grow onto rockwork. This Caulerpa lentilifera, which is commonly called... Oke, alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah beres ya. Hello there. Itu sedikit pengenalan dari makroalgae ya. Jadi lebih jauhnya boleh ditonton. Nanti Bapak akan share PPT-nya ke Google Classroom ya, beserta videonya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke. Mana, Pak? Gimana, ada yang ditanyakan, Errol? Udah beres? Sebenarnya tadi kan belum, nggak ada istirahat ya. Jadi boleh istirahatnya sekarang aja jam 11.40 ya. Jam 11.41 Bapak akhiri dengan pembacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Silakan kalau ada yang mau bertanya boleh bertanya, kalau tidak ada boleh nanti via WA ya. Jadi Bapak sangat open sekali, sangat terbuka sekali. Boleh sampai jam 9 malam kalian kalau ada yang masih kurang paham boleh bertanya. Oke, boleh ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, sudah ya, silahkan kalian boleh lab group ya, atau lab dari Zoom meeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sama ya. Makasih, Pak. Nanti untuk latihan soalnya nanti aja ya. Ada latihan soal dari Bapak nanti aja di pertemuan selanjutnya ya. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Ya.